Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, seperti biasa, setelah pertandingan kemarin ya, kita akan melakukan review pertandingan Arsenal menjamu Luton Town kemarin, di mana kita menang 2-0 ya. Secara strategi, saya lihat kemarin memang di babak pertama intensitasnya tinggi, lalu mengurangi intensitas di babak kedua ya. Karena ya sekali lagi, kita masih ada jadwal yang sangat padat di bulan April ini, dan untuk di IPL sendiri kita masih juga akan ketemu beberapa tim-tim besar ya. Jadi saya sangat paham ketika kemarin di babak kedua kita mengurangi intensitas permainan untuk menjaga stamina dan menjaga agar jangan sampai ada pemain yang cedera. Apalagi kemarin kita juga sudah unggul dengan cukup nyaman sebenarnya di babak pertama itu dengan 2-0 gitu. Jadi ya memang permainannya kemarin ya hanya intens di babak pertama. Ya ini bisa kita lihat juga, ini kan di mana, di sebentar, apa namanya, di field tiltnya ya. Nah ini teman-teman mungkin bisa lihat ya, sebentar. Saya buka dulu. Nah ini ya di field tiltnya, kita di babak pertama nih ya, menguasai pertandingan, tapi di babak kedua memang kendor kelihatan sekali ya. Ini dimana Luton punya momen-momen dimana mereka menguasai pertandingan gitu. Jadi ya kita memang tadi yang saya bilang tidak ngoyo ya di babak kedua. Jadi memang hanya mengejar di babak pertama sudah unggul 2-0, babak kedua kita lebih ke menjaga keunggulan saja. Tidak mencoba untuk mengejar tambahan gol lagi gitu. Nah, sekarang saya juga mau ngomong tentang pemain yang kita gunakan ya. Jadi starter kita kemarin memakai 5 rotasi ya. Jadi ada 5 rotasi pemain. Ini yang kita lihat, ini adalah Zinchenko di back kiri, lalu Smith Rowe, Trossard, Partey, dan Reiss Nelson. Dari 5 pemain rotasi ini ya yang kita gunakan, saya melihat itu yang dua yang sangat menarik perhatian ini adalah Emil Smith Rowe dan Reiss Nelson. Kalau kita ngomong Zinchenko sama Trossard, menurut saya mereka ya udah sering juga ya, jadi turun sebagai starter. Jadi bukan jarang-jarang mereka turun. Kalau yang jarang-jarang turun ini kan Smith Rowe, Partey, sama Nelson. Dan ya Emil Smith Rowe dan Reiss Nelson menurut saya kemarin sangat step up, dan menurut saya amat sangat pantas bagi Reiss Nelson mungkin untuk sesekali ya menjadi pemain rotasi dari Bukayo Saka, seperti bagaimana Trossard itu menjadi pemain rotasi bagi Martinelli gitu. Dan Emil Smith Rowe juga menurut saya untuk di posisi nomor 8 ini ya, jadi di midfield kiri kita, menurut saya juga dia sangat-sangat pantas untuk diberi kesempatan lebih banyak lagi ya. Jadi menurut saya ini kayak Smith Rowe sama Partey ini, ya juga sama Nelson ini harus mungkin lebih banyak dikasih menit bermain gitu. Kenapa? Supaya mereka juga lebih lebih padu lah ya. Jadi karena kalau kemarin kita lihat itu business as usual, tapi memang nggak selancar, nggak sefluid, nggak, intinya nggak seindah pada saat kalau pemain-pemain inti yang turun lah ya. Di sini menurut saya memang karena ya seperti Emil Smith Rowe dan Thomas Partey ini sudah lama tidak turun. Jadi ketika mereka turun dengan sudah lama cedera gitu ya, lama tidak turun, ya pasti agak karatan gitu, dan butuh waktu, butuh menit bermain, butuh kesempatan lebih banyak
untuk mereka bisa kembali ke performa terbaik sebelum cedera. Emil Smith Rowe, ya kita tahu, menurut saya dia hilang kesempatan dalam 2 musim ya, bahkan mungkin lebih, mungkin bisa 3 musim menurut saya dia kehilangan kesempatan karena cederanya ini. Tadinya dia tuh dengan Bukayo Saka itu sama-sama starboy kita nih. Jadi sama-sama starboy yang melejit dari akademi. Sayangnya Smith Rowe ini cedera dan dia tertahan perkembangannya. Lalu masuklah Odegaard. Setelah masuknya Odegaard, pelan-pelan ini Smith Rowe ini ya makin terbatas perannya di Arsenal gitu. Nah, menurut saya ini dengan permainan dia kemarin, ini juga bisa lah dia menjadi pengganti peran Odegaard di midfield ya, sebagai pemain kreatif. Menurut saya amat sangat bisa. Apakah itu dipasangkan Odegaard di kanan lalu Smith Rowe di kiri, atau mungkin kalau misalkan kita mau mengistirahatkan Odegaard, bisa menurut saya Smith Rowe di kanan gitu kan. Dengan permainan dia kemarin menurut saya sangat pantas, walaupun dia tidak mencetak gol gitu kan atau memberikan assist, tapi 2 gol kemarin itu semua itu adalah perannya Smith Rowe gitu kan. Kenapa saya bilang itu perannya Smith Rowe? Karena kita bisa lihat, sebentar ya, saya buka dulu di sini. Oke ya, ini golnya yang pertama ini ya, golnya Odegaard itu adalah dari Smith Rowe tadi merebut bola di tengah. Nah, ini membaginya ke Odegaard, Odegaard membagi ke Havertz, Havertz lalu umpan ke Odegaard lagi untuk menendang, dia mencetak gol. Tapi pembuka pertamanya itu dari Emil Smith Rowe merebut bola tadi ya di posisi ini. Lalu juga gol kedua itu kan sebenarnya adalah umpan dari Emil Smith Rowe untuk Chris Nelson gitu ya. Yang tapi sayangnya harusnya itu bisa menjadi assist bagi Emil Smith Rowe, tapi akhirnya dihitungnya sebagai own goal dari Hasioka, dan kalau own goal berarti asisnya tidak dihitung. Nah, di sini ya, ini membagi bola harusnya ini adalah untuk Chris Nelson, tapi Hasioka yang menjaga Nelson itu bolanya tidak bisa membuang dengan sempurna, justru masuk ke gawangnya sendiri gitu ya. Jadi peran penting bagi Emil Smith Rowe, 2 gol dia ya, 2 gol Arsenal itu peran penting dia 2 kali berperan penting gitu. Ya itu menurut saya tentang Emil Smith Rowe. Satu lagi saya juga mau ngomong tentang Gabriel Magalhaes ya. Gabriel Magalhaes ini apa ya? Menurut saya perannya ya, para fans Arsenal itu mungkin kurang terlalu melihat ya. Kalau kita melihat center back kita, mungkin rata-rata orang akan bilang bahwa bintangnya itu adalah William Saliba, tapi menurut saya Gabriel itu sangat sama pentingnya dan sama bagusnya gitu ya, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pasangan sentral midfield kita, Saliba dan Gabriel gitu. Ini kontribusi pertahanan Gabriel ini menurut saya fans Arsenal tidak terlalu memperhatikan gitu kan. Justru menurut saya ini dari pertandingan kemarin dan pertandingan di Manchester City gitu ya, di Etihad ya, sangat penting peran dia ini, clearance-nya, membuang bola, lalu juga membuang bola dan tackle dia gitu ya, duel-duelnya ini sangat penting kemarin yang dilakukan oleh Gabriel. Tidak seindah apa yang dilakukan oleh Saliba, tapi selalu pada momen-momen krusial gitu berhasil ya mencegah terjadinya gol ke gawangnya David Raya. Ya itu sih, jadi
menurut saya kita sekarang sudah punya kedalaman. Jadi dengan rotasi ini menurut saya kita sudah punya kedalaman. Belum sedalam Manchester City, tapi kita punya kedalaman. Dimana pada momen-momen kita perlu untuk menukar pemain-pemain inti kita, menurut saya kita sekarang sudah punya pemain-pemain yang bisa digunakan sebagai rotasi untuk mengganti para pemain-pemain inti kita ya. Walaupun menurut saya untuk di central defensive midfield ini masih sangat berbahaya. Kenapa? Kita sekarang hanya punya untuk central defensive midfield ya, kita hanya punya Declan Rice, Thomas Partey dan Jorginho. Dimana Jorginho kita tahu sudah berumur, sangat sulit untuk dia bermain secara intensif 90 menit full di banyak pertandingan gitu kan. Jadi nggak bisa pertandingan demi pertandingan Jorginho turun 90 menit full tuh menurut saya amat sangat sulit. Lalu Thomas Partey ini juga terlalu rentan cedera ya, dan Declan Rice gitu. Jadi kalau sampai Declan Rice ada sesuatu ya, yang harus digantikan, menurut saya pelapisnya ini terlalu berbahaya gitu. Dua orang ini, Jorginho dan Thomas Partey, yang menurut saya ini harus menjadi satu prioritas untuk dicari pemain yang bisa melapis di posisi central defensive midfield itu. Ya itu sih, jadi ya ini kita sudah punya kedalaman. Jadi kemenangan kemarin menurut saya bukan hanya kemenangan rutin, tapi juga menunjukkan bahwa kita punya kedalaman. Nggak ada Saka, nggak ada Martinelli, nggak ada Declan Rice ya di starting line up ya. Tapi kita bisa menyelesaikan pertandingan di babak pertama dan hanya menjaga keunggulan di babak kedua gitu. Jadi menurut saya kedalaman kita sudah sangat ada, hanya perlu dijaga. Dan para pemain-pemain ini menurut saya juga harus sangat konsisten, terutama di bulan April Mei ini, dimana pertandingan akan sangat padat ya, jadi para pemain rotasi ini harus step up dan harus bisa memberikan kontribusi yang ya penting gitu ya, untuk menjaga asa kita di perebutan IPL ini. Ya, pada saat saya merekam ini Liverpool belum selesai ya pertandingannya. Jadi ya kita lihat nanti Liverpool gimana. Harusnya sih menurut saya Liverpool menang lah ya lawan Sheffield United, juru kunci. Jadi ya nggak ada harapan juga menurut saya untuk Sheffield United menjegal Liverpool. Jadi menurut saya memang ini para pemain cadangan kita, bukan pemain cadangan lah, menurut saya squad players, para pemain rotasi ini harus bisa mengisi peran para pemain inti kita pada saat mereka perlu diistirahatkan ya, terutama dalam pertandingan yang sangat padat ini. Ya itu aja sih dari saya review pertandingan kemarin ya, bahwa kita punya kedalaman squad yang menurut saya sangat penting gitu. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Kalau teman-teman mungkin punya pendapat tentang pertandingan kemarin, boleh tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.